Ya, selamat pagi Bapak Ibu, kawan pajak semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cortex. Jadi ini sekedar pengenalan. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak sempat atau tidak bisa ikut edukasi Cortex di KPP ya, bisa alternatifnya untuk menyimak video jadi belajar dari sini saja ya. Jadi disclaimer, beberapa yang harus diketahui. Jadi nanti selain memakai slide ini, saya juga akan memakai prototipe dari Cortex ya. Jadi sampai saat ini Cortex yang asli belum diluncurkan ya, belum launching, jadi masih memakai dummy atau prototype seperti ini ya. Oke, kemudian Cortex yang sebenarnya masih dalam tahap pengujian ya. Jadi nanti semoga bisa di launching tepat waktu. Oke, kemudian datanya merupakan data khusus yang bersifat sementara, jadi tidak terhubung dengan database DJP saat ini dan tidak mencerminkan data sebenarnya ya. Cortex sendiri merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak ya. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Kedepannya Cortex akan mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan oleh DJP ya, seperti DJP Online, Innova, pembayaran, dan lain-lain ya. Jadi Cortex ini akan menyatukan berbagai layanan tersebut di dalam satu aplikasi ya. Kemudian Cortex memiliki dua tampilan, yaitu petugas pajak dan wajib pajak. Jadi di kami di DJP juga ada ya, dan bagi Bapak Ibu wajib pajak juga ada ya. Untuk wajib pajak nanti akan tersedia portal wajib pajak yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan layanan, akses layanan digital terintegrasi dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Kemudian melalui akun wajib pajak, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan berbagai pengajuan permohonan nanti dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor, dan terintegrasi ya. Jadi nanti Cortex memberikan alternatif layanan ya, selain Bapak Ibu bisa ke KPP, bisa juga secara digital di Cortex nanti ya. Kemudian borderless artinya karena digital, Bapak Ibu bisa mengakses Cortex di mana saja ya, asalkan ada internet. Kemudian termonitor ya, permohonannya semua termonitor dan terintegrasi dalam satu aplikasi ya. Saat ini Cortex tersedia dalam bentuk prarupa ya, namun nanti tampilan akhirnya tidak beda jauh dengan tampilan yang akan kita pelajari saat ini. Kemudian Cortex dipersiapkan tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk manajemen aksesnya, nanti Cortex mengedepankan keamanan dan kenyamanan penggunaan akun wajib pajak, sehingga hanya wajib pajak, pengurus kuasa yang berhak yang dapat mengakses akun masing-masing ya. Kemudian tidak ada penggunaan satu akun secara bersama ya, sehingga tidak dimungkinkan untuk sharing password ya. Kalau di DJP sekarang itu masih bisa ya, sharing password, satu NPWP dan password badan bisa diakses oleh beberapa orang ya. Kemudian untuk manajemen aksesnya, ini ada perbedaan dengan manajemen akses yang sekarang ya. Ketentuan manajemen akses yang disiapkan Cortex adalah yang pertama, wajib pajak orang pribadi di dalam portal wajib pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil pengurus kuasa ya, sesuai dengan role akses yang diberikan. Kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban oleh wajib pajak badan atau instansi pemerintah hanya dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh sebagai PSI utama, atau dapat juga dilakukan oleh wakil, kuasa, atau PSI, TKU. TKU ini tempat kegiatan usaha atau cabang ya, yang telah diberikan akses ya. Jadi defaultnya nanti satu badan dan satu instansi pemerintah itu ada PSI utama, yaitu direktur utama ya, atau kepala instansi pemerintahnya. Kemudian apakah instansi direktur utama atau kepala instansi pemerintah bisa mengkuasakan kepada stafnya? Ya, jawabannya bisa ya. Nanti bisa dibuatkan role akses ya kepada wakil atau kuasanya. Kemudian wajib pajak badan atau instansi pemerintah hanya dapat menunjuk satu PSI utama ya. Kemudian PSI utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan kuasa ya. PSI utama juga dapat menunjuk atau memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PSI untuk tempat kegiatan usaha atau cabang ya. Kemudian ini persiapan untuk mengakses Cortex pada saat SMO nanti ya. Wajib pajak melakukan pemadanan NIK atau NPWP atau memperoleh NPWP dalam format 16 digit ya. Jadi nanti di Cortex loginnya menggunakan login NPWP 16 digit ya, bagi badan yang sekarang atau instansi pemerintah, atau WNA tinggal tambah 0 di depannya ya. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi ya, NPWP-nya itu berupa NIK di KTP ya. Jadi dengan kata lain, nanti ketika Cortex launching maka NPWP 15 digit yang sekarang itu sudah tidak digunakan lagi ya. Sebagai gantinya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya yang mempunyai KTP menggunakan NIK di KTP sebagai NPWP-nya. Kemudian ini untuk memastikan layanan perpajakan di Cortex nanti berjalan ya. Bapak Ibu pastikan bahwa data-data berikut ya sudah lengkap, update dan valid, yaitu identitas utama wajib pajak yang berupa misal nama badan, bentuk usahanya atau alamatnya ya, kemudian nomor ponsel, kontak wajib pajak, kemudian alamat email wajib pajak, kemudian identitas PSI utama ya, penanggung jawabnya, direktur utamanya ya, email dan nomor ponsel aktif si penanggung jawab utama. Kemudian daftar WP cabang ya jika ada cabang, dan dokumen pendirian ya. Ini pastikan di DJP online menu profil ya sudah benar, lengkap dan valid ya. Karena ini nanti data-data ini akan dimigrasikan ke Cortex. Oke, nanti untuk selanjutnya ada beberapa aktivitas ya, atau materi. Yang pertama tentang pendaftaran simulator Cortex ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang di rumah ya, untuk belajar Cortex di rumah bisa menggunakan aplikasi simulator ya. Simulator ini adanya di DJP online ya, silakan login DJP online-nya ya. Kemudian di menu informasi di awal ada daftar simulator Cortex ya, kemudian masukkan NPWP-nya, kemudian nama PSI-nya ini untuk orang pribadi ya, nama orang pribadinya, kemudian emailnya ya, kemudian captcha dan simpan. Nah, untuk badan atau instansi pemerintah ya, masukkan NPWP PSI. Ini PSI di sini tidak perlu direktur utama ya, bisa Bapak Ibu sebagai staf juga bisa ya. Kemudian nama PSI-nya, email PSI dan email badan ya, kemudian captcha dan simpan. Nah, nanti di Cortex ada namanya konsep impersonating ya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, untuk penentuan PSI untuk aplikasi simulator PSI bisa siapa saja ya, karena tujuannya hanya untuk coba-coba aja ya. Tapi nanti di konteks sesungguhnya yang ditunjuk sebagai PSI adalah pengurus ya, karena akan diberikan kewenangan super user ya. Jadi untuk simulator PSI-nya silakan boleh siapa aja ya. Satu PSI pada aplikasi simulator hanya bisa ditunjuk oleh satu pihak yang diwakili ya. Nah, dalam hal terdapat perubahan email, edit PSI ya, silakan bisa hubungi Kering Pajak atau KPP masing-masing ya.
Oke, kemudian ini berhasil. Nah, setelah berhasil silakan cek di email ya, nanti akan terkirim akses aplikasi simulator Cortex ya. Di situ ada username dan password ya. Nah, kemudian tinggal loginnya di Cortex simulator@pajak.co.id ya. Silakan di aplikasi simulator nanti Bapak Ibu bisa melihat-lihat ya apa saja menu-menu yang ada di Cortex ya. Tujuan disediakan aplikasi simulator adalah untuk memperluas jangkauan edukasi aplikasi Cortex kepada lebih banyak wajib pajak ya. Kemudian aplikasi simulator disediakan untuk memberikan pengenalan menu-menu aplikasi Cortex dan memberikan pengalaman penggunaan kepada wajib pajak. Simulator berbasis internet ya di portal wp slipsimulasi.pajak.co.id ya, sebagai pelengkap ya, komplementer aplikasi TP Portal MTRA ini yang bisa diakses di KPP ya. Di simulator nanti menggunakan data dummy dan tidak terhubung dengan sistem inti ya. Perubahan data yang dilakukan pada aplikasi simulator tidak akan tersimpan ya. Guidance yang muncul dalam aplikasi akan terreset otomatis setelah 1 jam penggunaan ya. Ini untuk simulatornya ya. Dibuka simulatornya, nah nanti akan seperti ini, dia ada guidance-nya ya, tinggal Bapak Ibu dibaca-baca saja ya.